Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarok dengan NIM B1B12086, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu Green Economy. Ada 4 materi yang akan disampaikan, yaitu yang pertama, latar belakang Green Economy, sejarah Green Economy, konsep Green Economy, dan indikator Green Economy. Latar belakang Green Economy. Pentingnya sebuah keterkaitan dalam pembangunan disadari karena fakta bahwa konsumsi sumber daya alam dan kapasitas alam untuk menyerap aktivitas manusia keduanya dibatasi. Bahkan ketika keterbatasan ini dibuat relatif oleh kemajuan teknologi. Karenanya, sustainable development bukanlah situasi yang harmoni, yang tetap dan statis. Akan tetapi, merupakan suatu proses perubahan di mana eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, fokus pada kemajuan teknologi, dan reformasi kelembagaan yang memenuhi tuntutan masa kini dan masa depan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk harus diperhitungkan. Akibatnya, perubahan potensi produksi ekosistem harus diimbangi dengan perubahan ukuran populasi dan laju pertumbuhan. Salah satu negara Asia Tenggara yang termasuk dalam kategori negara berkembang adalah Indonesia. Pemerintah mengawasi perkembangannya. Pemerintah berencana melakukan kemajuan nasional yang multidimensi atau mencakup berbagai aspek. Namun, ketidakseimbangan terjadi selama pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Pembangunan ekonomi semakin mempengaruhi eksploitasi sumber daya alam. Lingkungan yang semakin rusak sedikit demi sedikit mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat dunia. Bercermin pada kondisi tersebut, maka mulai dikembangkan pendekatan ekonomi hijau atau disebut green economy. Sejarah green economy. Sejak sekitar awal tahun 1990-an telah muncul beberapa usaha untuk mengembangkan perhitungan pendapatan nasional yang memperhatikan efek negatif dari kerusakan lingkungan dan ketimpangan. Pendapatan dalam kesejahteraan ekonomi. Di masa itu, perdebatan tersebut masih dalam naungan ekonomi lingkungan. Istilah green economy sendiri baru mencuat ke permukaan setelah tahun 2008. Sekarang, green economy menempati posisi terkemuka dalam wacana kebijakan, lembaga ekonomi, dan pembangunan internasional. Bank Dunia bersama dengan 5 bank pembangunan multilateral lainnya telah berkomitmen untuk tujuan ini. Beberapa negara pun telah mengadopsi konsep green economy dan green growth sebagai tujuan kebijakan eksplisit.
Selain itu, green economy juga menjadi fokus utama dari KTT Rio 20 PBB pada bulan Juni 2012. Konsep green economy. Konsep ekonomi hijau tidak dapat dipisahkan dari istilah pertumbuhan hijau. Dari pembangunan berkelanjutan untuk membangun ekonomi hijau dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan pertumbuhan hijau atau green pertumbuhan hijau, green growth sebagai landasan awal. Pertumbuhan hijau sendiri mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang mengambil tanggung jawab terhadap pembangunan modal alam, yang bertanggung jawab mencegah dan mengurangi polusi, serta menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Lebih lanjut, konsep ekonomi hijau dan pertumbuhan hijau muncul sebagai respon atau kebutuhan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi serta komprehensif dalam menggabungkan faktor sosial dan lingkungan dalam proses ekonomi dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan. Konsep ekonomi hijau dalam hal transisi energi Indonesia didukung 6 sumber energi terbarukan, yaitu gelombang laut, panas bumi, bioenergi, air, angin, dan panas matahari. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui pembuatan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Indikator strategi ekonomi hijau untuk Indonesia dapat mencakup berbagai sektor dan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, mengurangi degradasi lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, konservasi dan restorasi hutan. Keanekaragaman hayati Indonesia yang kaya dan tutupan hutan yang luas menjadikan konservasi dan restorasi hutan penting untuk mitigasi perubahan iklim dan melestarikan ekosistem. Yang kedua, pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan sangat penting untuk menjamin keamanan air, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkannya kelangkaan air. Yang ketiga, pengembangan energi terbarukan. Indonesia dapat berinvestasi pada sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Yang keempat, inisiatif ekonomi sirkular. Transisi menuju model ekonomi sirkular melibatkan minimalisasi timbulan sampah, mendorong daur ulang dan penggunaan kembali, serta merancang produk yang tahan lama dan dapat didaur ulang. Saya ulangi untuk materi yang ketiga, pengembangan energi terbarukan. Indonesia dapat berinvestasi pada sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Dan untuk indikator yang keempat atau yang terakhir, inisiatif ekonomi sirkular. Transisi menuju model ekonomi sirkular melibatkan minimalisasi timbulan sampah, mendorong daur ulang dan penggunaan kembali, serta merancang produk yang tahan lama dan dapat didaur ulang. Baiklah, sekian dari saya untuk materi yang ketiga atau materi green economy.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.